Ibu, jika tidak ada yang bisa saya bantu, akan saya tutup teleponnya gitu. Terus akhirnya dia ngomong kayak gini. Tolong angkat kaki kamu dari kepalaku. Dong gitu kan. Astagfirullahaladzim, apa ini? Langsung gue kan refleks mundurin kursi gitu. Bus. Kan langsung kelihatan tuh di bawah ada apa. Di bawah tuh ada Selamat malam kaum nokturnal. Kembali lagi bersama gua Asper Arga di cerita malam ini dalam segmen monolog malam ini. Malam ini gua bakal ceritain salah satu pengalaman horor yang gak pernah bisa gua lupain ketika gua kerja magang di salah satu perusahaan penerbangan di Bandung di tahun 2015. Gimana cerita lengkapnya? Langsung aja kita dengerin. Jadi kemarin itu gue baru aja cerita salah satu pengalaman yang gak pernah bisa gue lupain di salah satu channel YouTube horor, Lonceng Misteri. Dan sebenarnya cerita itu udah lama gue pendam. Cuman karena kemarin permintaannya dari Gilang itu untuk bawain cerita itu lagi, akhirnya gue teringat lagi dan jujur aja ada beberapa detail yang terlupa di channel tersebut ya ketika gue cerita. Jadi mungkin di cerita malam ini akan gue lengkapin ceritanya sedetail mungkin. Kita mulai aja langsung ya. Di tahun 2015 itu, setahun setelah gue lulus kuliah, itu gue isi dengan keisengan-keisengan. Jadi gue itu setelah lulus kuliah itu bebas dulu lah, lepas dulu dari belenggu-belenggu yang harus belajar lah, harus mencapai sesuatu gitu ya. Jadi gue pengen isi dulu dengan hobi gue. Waktu itu gue buka bengkel, gue jualan macem-macem lah, sampai akhirnya ada sebuah kata-kata yang sangat mengetuk buat gue gitu, buat diri gue sendiri. Waktu itu almarhum ibu gue bilang, Pian, mama tuh pengen lihat kamu tuh kerja gitu, kerja di tempat yang benar, kerja pakai seragam yang bagus, kayak gitu. Masalahnya ya nggak semudah itu kan cari kerja. Nah kebetulan jadi setelah lulus pun gue masih menjalin hubungan yang baik dengan anak-anak kos dulu waktu zaman kuliah. Nah entah kenapa tiba-tiba juga, mungkin ini adalah doa ibu juga ya, tiba-tiba ada ajakan dari teman kosan gue namanya Agung. Itu dia tiba-tiba ngechat, "Bang, ada lowongan nih di kantor gue kerja, lu mau ngisi nggak? Tapi magang," kata dia gitu. "Apaan tuh, Gung? Kerja sebagai apa?" "Sebagai CS sih. Lu kan jago tuh ngomongnya, lulusan bahasa," kata dia. "Oh boleh, Gung, gue coba, Gung. Di mana kantornya?" Jadi kantornya itu ada di salah satu jalan besar di kota Bandung. Sebut aja Jalan Kosambi lah ya. Gue juga nggak bisa sebutin
alamat lengkapnya dan juga instansinya, karena untuk melindungi privasi dan nama baik perusahaan tersebut. Jadi singkat cerita, gue akhirnya keterima magang 3 bulan, kalau sekarang disebutnya probation ya, di perusahaan itu. Perusahaan ini tuh gedungnya cukup besar. Dia ada 5 lantai. Lantai 1 itu dia adalah lobby. Lantai 2-nya salah satu provider komunikasi juga. Nah, tempat gua magang ini ada di lantai 3. Dan di lantai 4-nya itu gua tahu setelah bekerja di situ ternyata lantai 4-nya itu kosong. Dan lantai 5-nya itu pantry dan kantin. Nah, awal-awal 2 minggu 3 mingguan itu nggak ada gangguan apa-apa. Paling juga simpel-simpel kayak temen pengen ke WC, tapi ketika gue lihat dia udah ke WC, ternyata pas gue pengen ke WC juga gue lihat dia masih tiduran di booth kerjanya, kayak gitu-gitulah. Nah, sampailah ke salah satu pengalaman yang nggak pernah gue bisa lupain ini. Jadi gue berangkat dari kosan waktu itu. Posisinya sorenya itu gue tidur dan bangun-bangun itu setelah maghrib. Karena gue inget itu hari Minggu ya, waktu itu gue inget itu hari Minggu, itu jadwalnya gue lembur shift malam. Gue bangun karena udah telat, gue langsung buru-buru siap-siap, berangkatlah langsung hari Minggu itu. Nah, perjalanan ke sana juga cukup lancar, nggak ada macet, nggak ada apa. Singkat cerita gue sampailah di kantor itu ya. Nah, kalau hari Minggu itu memang nggak semua perusahaan dan nggak semua orang masuk di jam lembur gitu ya. Jadi si kantor itu relatif kosong. Nah, parkiran pun kalau untuk yang lembur tuh ada parkirannya di luar. Jadi motor tuh gue simpan di luar. Gue masuk gerbang, parkirannya cukup luas, halaman depannya tuh cukup luas. Tapi gue masuk itu kosong ya, nggak ada mobil, nggak ada motor. Nah, untuk masuk ke lobi itu gue harus lewat dulu pos satpam. Biasanya kita sebut aja satpam ini ada 2 orang biasanya yang jaga malam ya. Kita kasih nama Pak Andi dan Pak Budi. Pak Andi dan Pak Budi itu memang selalu jaga berdua gitu kalau misalnya jadwal shift lembur. Nah, gue lewat pos satpam, gue inget banget mereka lagi nonton pertandingan sepak bola. Gue kan nggak terlalu suka sepak bola ya, jadi gue nggak tahu tuh tim apa lawan apa, tapi mereka lagi nonton sepak bola. Biasanya gue ngelewat aja, itu mereka langsung negor, "Yan, lembur Yan." "Oh iya Pak," biasanya kayak gitu. Ini gue lewat nih, kok gak ada negor. Terus ya udah gue tegor lah, gue coba tegor. "Pak Andi, Pak Budi," gak ada jawaban tuh. Mereka fokus nonton. Jadi kalau yang gue inget itu mereka nonton pertandingan sepak bola tanpa emosi. Jadi duduk tegak, gak komunikasi sama sekali. Mereka cuma nonton, matanya tertuju ke TV itu, gak ada komunikasi, gak ada pembicaraan apa-apa. Masing-masing diem aja. Gue tegur diem. Gue waktu itu mikirnya, yaudah sih, lewat aja gitu ya. Gak ada mikiran macam-macam tuh. Gak ada mikir ini kenapa nih hari ini kayak gini. Belum ada sampai situ pemikiran. Jadi gue masuk aja, gue lewat tuh si Bapak Andi dan Pak Budi itu, biarinlah, mungkin mereka lagi asik aja kali nonton sepak bola, nggak mau diganggu gitu. Nah, akses masuk ke kantor itu adalah lewat, ini biasanya itu lewat pintu kaca yang otomatis 2 daun pintu gitu, otomatis kebuka kiri kanan. Cuman karena itu hari Minggu dan jadwal lembur, itu nggak difungsikan tuh, mungkin untuk efisiensi listrik, jadi itu dimatikan. Yang lembur itu lewat di pintu kecil sebelah kiri itu pakai scan RFID gitu. Nah, gue scan tuh RFID-nya, masuk. Nah, masuk dari lobby itu.
Lobby juga kosong, lampu nyala tapi kosong gitu. Biasanya kan emang ada resepsionis yang jaga di situ tapi kosong. Kalau hari Minggu dan juga lembur itu kosong. Gua masuk, biasanya sebelum ke atas itu gua bikin kopi dulu. Di situ tuh ada pantry kayak buat bikin teh, kopi gitu ya, tempat pantry kecil gitu. Nah, gue seduh dulu kopi pakai air panas. Kalian tahu kan gelas-gelas yang kayak karton gitu. Nah, di situ pakai yang kayak gitu. Nah, udah tuh jadi kopinya kan. Gue bawa pakai tangan kiri tuh. Lantai kerja gue kan di lantai 3 tuh, magang tuh. Lift alhamdulillahnya waktu itu memang tetap difungsikan gitu. Jadi dari bawah ke atas kan kalau naik tangga lumayan capek juga tuh. Apalagi baru bangun tidur lah kayak gitu-gitu kan. Dari kosan baru bangun tidur. Naiklah gue pakai lift itu. Pencet lift, nunggu agak lama. Akhirnya kebuka tuh liftnya tuh. Kosong liftnya. Masuk gua ke lift, kopi masih gua pegang pakai tangan kiri. Panas tuh ya, air panas kan. Tutup liftnya, gua sendiri tuh di lift. Tutup liftnya, pencet lantai 3 kan. Lantai 3 pencet. Naik, lantai 3-nya dilewat. Keempat dia berhentinya. Kebuka lah tuh, di 4. Nah itu kenapa tadi di awal gue bilang lantai 4 itu kosong. Karena di hari itu gue lihat sendiri, ya mungkin juga karena posisinya hari Minggu dan lembur. Tapi memang di situ nggak ada furnitur kayak kantor-kantor, ruangan-ruangan lantai-lantai lainnya gitu. Jadi kosong aja gitu. Kebuka tuh, lantai 4. Waduh, error nih lift. Masih berpikiran positif. Pencet lagi, tutup, tutup. Pencetlah 3. Harusnya kan cuma turun 1 tuh ya. Turun ke 1 dia. Ke lantai 1 dulu. Waduh. Kok ke 1 ini? Ya udahlah ya, naik lift kan cuma tinggal nunggu-nunggu gitu. Gua tutup lagi, gua pencet lagi ke 3 kan. Naik lagi ke atas, dilewat lagi itu lantai 3-nya guys. Dia ke 4 lagi tuh, kebuka. Nah, kedua kalinya sampai ke lantai 4 ini, kalau misalnya kita di lift sendiri itu kan pasti kita ngerasain kayak udaranya hampa ya, hampa kayak pengap gitu ya, kalau lama-lama gitu. Nah, di lantai 4 ini ketika pintunya kebuka itu, gue ngerasain ada kayak hawa masuk dari lantai 4, seperti kayak angin masuk gitu, kerasa tuh. Ruangannya tuh diisi oleh sesuatu lah. Cuman gue nggak tahu itu apa, karena nggak ada sosoknya, nggak ada apa-apa. Masuklah, jadi agak seperti gue tuh nggak sendiri gitu di lift itu tuh. Tapi ya udah nggak gue peduliin tuh di situ. Tutup, abis itu tutup lagi, pencet 3 kan. Itu dia ke 1 lagi. Dia ke lantai 1 lagi. Ke lantai 1 lagi. Wah, ini nggak beres nih. Ini mulai nggak beres nih. Tapi ya itu tadi, gue males naik tangga gitu kan. Akhirnya ya udah, tutup lagi. Bodo amat tuh, tutup lagi. Ini kopi masih dipegang ya, kopi masih dipegang. Nah, tutup lagi. Akhirnya gue pencet lantai 3 lagi nih. Untuk ke 3 kalinya berarti. Pencet lantai 3. Naik tuh dia ke atas. Nah itu cukup lama tuh, entah kenapa rasanya lama banget. Nah di perjalanan naik dari lantai 1 ke lantai 3 yang sekarang ini, itu ujung mata yang kiri nangkep ada kayak sebuah bayangan di ujung lift sebelah kiri pojok. Itu hitam, nggak kelihatan kakinya kayak apa, tangannya kayak apa, hitam aja, kayak pohon tapi bayangan pohon gitu lah, lurus aja gitu. Nah, seperjalanan itu tuh ujung mata gue juga nangkep bayangan itu gerak, tapi geraknya bukan sebayangan-bayangannya, jadi kayak ada satu bagian kecil dari bayangan itu dia memanjang
ke ujung lift. Lift itu kan stainless ya, jadi kalau misalnya ada bayangan itu kita bisa lihat gitu. Jadi ujung mata gue lihat bayangan itu dari kiri, belok jok kiri depan itu ke kanan, ke arah pintu, sampai dia pas bayangan tangannya itu di gelas kopi. Wah itu udah, tangan udah begini nih, panas juga kan, tumpah-tumpah tuh kopi tuh. Ya Allah, cepet ya Allah gitu kan. Akhirnya dia berhenti di lantai 3 liftnya. Berhenti lantai 3, gue buka, gue lari langsung keluar. Tumpah-tumpahan tuh kopinya. Ya udahlah, biar nanti urusan nanti itu. Nah, itu gangguan pertama di hari gue lembur saat itu ya. Nah, di lantai 3 itu jadi buat gambaran kalian. Keluar dari lift itu ada kayak satu ruangan terbuka. Itu yang diisi meja buat resepsionis. Sebelah kanannya itu ruangan tempat kami kerja. Sebelah kirinya itu masuk ke lorong, nanti ujung lorong itu belok kanan ada kamar mandi di situ. Nah, gue langsung ke arah kanan. Pas nengok ke arah kanan, itu ruangan kantor udah nyala. Jam gue sampai itu akhirnya sampai ke lantai 3 itu jam 7:30 lah. Harusnya sih masuk jam 7 ya. Itu udah nyala tuh. Ruangan kantor itu udah nyala. Wah, berarti udah ada yang datang nih. Gue absen, ada waktu itu masih pakai fingerprint, absen. Kebuka pintunya, normal aja. Setelah absen itu gue masuk ke ruangan, gue jelasin sedikit. Ruangannya itu dia satu ruangan persegi besar gitu ya, luas gitu, yang mungkin disekat beberapa ruangan untuk petinggi-petinggi di perusahaan itu. Tapi bagian luarnya itu tempat gua magang itu adalah ruangan dengan meja-meja bilik gitu ya, yang kubikel-kubikel gitu yang dipisah sama skat. Depannya ada kaca, terus ada layar komputernya dan semua peralatan untuk pekerjaan customer service lah. Nah, sebenarnya tadi ketika dapat gangguan di lift itu, gue tuh ngerasa ini kayaknya hari ini nggak beres deh gitu, dan somehow jadi kayaknya gue bisnis aja deh daripada kerja gini gitu ya, malam harus datang ke kantor, ngeladenin telepon-telepon yang ngeluh, telepon-telepon yang jahil gitu ya. Kalau dipikir-pikir gitu ya, malas gitu. Cuman ya itu keinget lagi omongan almarhum ibu gitu. Jadi itu yang gue pegang saat itu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, gue lakuin. Nah, ketika sampai ke ruangan itu ya tadi, karena udah terang, jadi gue cek tuh ruangannya. Emang bener di situ ada si Agung yang teman kosan gue yang ngajak gue kerja di perusahaan ini gitu. Gue tegur dong, refleks gue tegur. Gung. Dia tuh mejanya kalau gue masuk dari pintu depan itu, dia mejanya di bagian yang sebelah kirinya lah ya. Nah gue tuh mejanya di seberang ya, yang sebelah kanannya. Gung. Diam aja tuh, nengok enggak, nyapa enggak gitu. Padahal harusnya dia lihat tuh gue dateng gitu. Akhirnya gue lihat, pakai headphone, mungkin dia lagi jawab telepon gitu ya. Tapi bibirnya tuh sama sekali nggak bergerak gitu. Jadi ini kenapa nih bocah nih gitu kan. Oh ya, Agung tuh di umurnya di bawah gue sebenarnya. Cuman dia kerja lebih dulu. Nah terus ya udahlah gitu. Duduklah gue ke meja gue tuh, ke bilik tempat kerja gue. Nah biliknya itu kan tadi udah dijelasin ya, meja, terus ada skat, depannya ada kaca, ada layar komputer dan segala macamnya itu. Kursinya tuh ini kelihatan ya, kursinya model kayak gini nih, yang bisa muter-muter, maju mundur kayak gitulah, naik turun kayak gitu. Sama nih kursinya kayak gini. Nah jadi yang gua nggak suka dari kubikel ini adalah dia tuh nggak punya injekan kakinya gitu loh, buat footrestnya tuh nggak ada gitu. Jadi gue tuh kan nggak terlalu tinggi juga, jadi kalau misalnya memang mau nyender gitu, kaki mau enak tuh kursi harus turun banget tuh, dan itu kadang-kadang jadi terlalu nyaman malah ketiduran kan. Nah
Gue duduk, siap-siap, prepare mau kerja, nyalain komputer dan segala macamnya, siap-siap. Pasang headphone ya. Terus kelihatan tuh Agung tuh kan di kubikel seberang gue itu ya, si Agung tuh. Kelihatan dia lagi duduk, tapi diem, tegak, dia duduk gini, tegak. Pakai headphone, kelihatan pakai headphone. Gung, gue panggil tuh. Masih nggak ada jawaban dari dia. Wah, lagi bad day nih kayaknya gitu. Nah, mumpung telepon dari customer belum masuk, jadi kami tuh punya chat messenger lokal gitu. Jadi kalau misalnya ada yang online tuh bisa ada ketahuan lah dari situ gitu ya. Nah, Agung ini online nih, ada gitu. Gue klik lah gitu si akunnya. Gue chat, Gung kenapa deh? Kok murung banget gitu. Maksudnya diem aja, gue tegur kagak nyaut, gue datang lu nggak nyaut gitu. Pesannya tuh terkirim gitu, ada notifikasinya kan terkirim. Tapi dia tuh nggak balas gitu, sama sekali nggak balas, ngetik pun enggak gitu. Jadi oh ya udahlah gitu. Namanya anak muda mungkin dia lagi ada masalah sama ceweknya kan, kita nggak tahu tuh. Ya udahlah, lanjutin kerja aja gitu. Habis itu mulai kerja, gue mulai online itu sekitaran jam 8. Itu ngeladenin customer yang tadi balik lagi, yang ngeluh, yang dia nggak ngerti cara booking, yang dia iseng, itu semua tuh diladenin udah tuh. Sampai singkat cerita gue lihat jam itu udah jam 12 lebih, nggak kerasa ya. Dan itu nggak selalu ngeladenin customer ya, ada main HP-nya juga kalau lagi kosong, ada dengerin lagu gitu. Sampai lebih dari jam 12. Nah itu gue inget tuh, ada jam soalnya kan di ruangan itu. Habis itu biasanya telepon terakhir itu lebih dari jam 12 tuh gak banyak gitu. Jadi gue tuh gak pernah nerima telepon kalau lembur lebih dari jam 1 tuh gak pernah. Jadi kalau udah jam 12 tuh udah santai tuh. Nah udah lebih jam 12 nih, ini saatnya santai gitu kan. Gue rebahan, udah tapi masih pakai headphone ya. Gue udah rebahan, masih tetap standby, tapi mau nempelin banget kepala ke senderan kursi ini gini, masuk tuh telepon. Waduh. Terus bangun lagi kan, bangun. SOP-nya kita kalau ada telepon gitu, mau keadaan sengantuk apapun kita harus jawab tuh. Oke, terima call. Nah waktu itu dari posisi tidur tadi gue bangun, gue ngerasa ada yang aneh nih. Kaki gue tuh nyaman gitu loh. Jadi ketika bangun, kaki tuh kayak ada yang nahan. Jadi gue nggak harus nurunin kursi terus rebahan biar kaki gue sampai lantai. Cuman kerasa waktu itu nyaman gitu. Angkat tuh telepon kan. Kayak suara angin campur radio rusak kayak gitu. Harus harus dijawab kan. Halo, selamat malam, ada yang bisa saya bantu? Masih kayak gitu suaranya. Terus, halo, ada yang bisa saya bantu? Nah, setelah itu muncul suara wanita paruh baya, lirih suaranya. Jelas banget di headphone itu kedengeran kayak gini. Tolong. Waduh. Itu sebenarnya kalau kami sebagai call center itu nggak melulu, waduh apa nih, horor nih apa nih, enggak. Jadi iseng nih, ya, pasti iseng nih gitu. Karena bukan sekali dua kali tuh ada suara yang modelan nakut-nakutin gitu, atau enggak yang ganjen-ganjen atau yang kayak ngerjain gitu tuh sering gitu loh. Jadi kami tuh nggak langsung takut atau apa gitu kayak gitu tuh. Ya udah ladenin aja tuh. Oh iya kan, karena gue tahu itu suara wanita ya. Oh iya ibu, apa yang bisa saya bantu? Tolong saya. Gitu lanjutnya. Wah ini berkelanjutan nih, gue pikir waktu itu ya.
Ya ibu, apa yang bisa saya tolong? Bisa ibu jelaskan apa yang bisa saya tolong? Hening dulu tuh. Gitu. Suaranya tuh jelas banget gitu loh, jelas banget di kuping tuh. Kayak bukan dari headphone tapi suaranya dari headphone gitu loh. Kebayang nggak gitu? Kayak angin. Ibu, jika tidak ada yang bisa saya bantu, akan saya tutup teleponnya gitu. Terus akhirnya dia ngomong kayak gini. Tolong angkat kaki kamu dari kepalaku. Dong gitu kan. Astagfirullahaladzim, apa ini? Langsung gue kan refleks ya. Refleks mundurin kursi gitu. Bus. Kan langsung kelihatan tuh di bawah ada apa. Di bawah tuh ada kepala guys. Jadi kaki gue tuh nginjek kepala. Astagfirullahaladzim, gue bangun. Tendang, itu kepala gak hilang tuh. Gue tendang kursi, set gue bangun. Bangun kelihatan kan si Agung tuh. Gung, tolong Gung, ini Gung, kepala Gung. Si Agung tuh bangun dia dari tempat duduknya, masih pakai headphone-nya. Gung, tolongin, ini apa ini? Lu prank ya? Lu prank gue nih ya? Dia cuman senyum. Mukanya pucat, dia cuman senyum. Wah, bodoh amat tuh. Udah jam 1 kan, udah mau jam 1 gitu ya. Udahlah kita keluar, sambil ada kesel-keselnya juga nih kalau memang beneran prank gitu ya. Ulang tahun kagak gitu, ada acara apa enggak gitu. Turunlah ke bawah, waktu itu lewat tangga karena lewat lift juga kayaknya akan memperparah situasi gitu ya. Jadi gue lewat tangga, lari itu, sambil keluarin kata-kata kasar. Lari, akhirnya keluar lagi ke depan lobi, keluar. Nah, hal yang pertama gue cek di luar itu mau minta tolong ke satpam. Set, lari ke pos satpam, manggil tuh, Pandi. Pas dilihat di dalam pos satpam sepi guys, nggak ada siapa-siapa, kosong. TV mati, kursinya rapi. Maksudnya kalau kursi bekas dipakai duduk gitu kan kelihatan ya. Misalnya tadi pas gue berangkat tuh memang dia duduk di situ, terus dianya pergi entah kemana gitu kelihatan, kecuali dirapihin gitu. Cuman ini nggak, kursinya tuh rapi, masuk ke dalam meja. TV-nya mati, lampunya mati. Waduh, ini apa lagi gitu kan. Nggak lama telepon HP ini berdering nih, gitu kan. Ada telepon tuh masuk tuh. Gua ambil tuh HP itu. Nah, Agung ini yang nelpon. Wah bener ini bocah ngeprank gua ini kan. Angkatlah. Gung, yang bener lo Gung, ngerjain apaan lagi ini Gung? Gue gak ulang tahun, gue bilang gitu kan. Hah? Apaan sih bang? Nah dia tuh kayak baru bangun tidur gitu guys. Ngerjain apa sih? Ini gue lembur, nginjek kepala cewek. Lu dipanggil dimintain tolong, senyum doang, muka dipucet-pucetin. Gue bilang gitu kan. Hah, apaan sih bang? Baru bangun tidur ini. Jadi kagak ngumpul ini, katanya mau ngopi sama teman-teman yang lain. Jam 10 pada nyampe nih, bentar lagi. Hah? Lalu bukannya lembur sama gua, Gung? Lembur apa sih, kata dia gitu kan. Lain hari Minggu. Hah? Coba lu cek lagi HP lu dah, Bang. Udah, kalau mau ngumpul gua tungguin sini, kata dia gitu kan. Ya udahlah, tutup telepon, bodo amat gitu ya. Tutup. Cek jam tuh. Sabtu jam 9.40-an lah, entah 45 entah 50, pokoknya 40-an lah, sebelum jam 10. Astagfirullah gitu kan. Gue bisa sampai gak sadar itu gitu ya. Masa sih, maksudnya gue mikir waktu itu, masa sih HP gue yang error gitu. Ini kepercayaan gue yang salah atau HP gue yang error gitu waktu itu gue mikirnya. Tapi ayo udahlah, keluarlah gue. Keluar ke arah mau ke parkiran motor, balik gitu ya, ngapain juga kan balik lagi ke atas gitu. Gerbangnya dikunci guys.
entah gimana caranya gue masuk ke kantor itu pas awal berangkat, itu gerbang dikunci tuh dengan lengkap dengan rantainya gitu. Jadi gue ada di dalam kantor, di lingkungan kantor dengan posisi gerbang kekunci. Waduh. Nah itu gue sama sekali nggak inget tuh. Waduh, ini gimana bisa gue ada di dalam sini gitu kan? Ya udah. Ya gimana lagi gitu ya? Mau keluar nggak ada jalan lain gitu ya? Mau keluar lewat jalur belakang juga mungkin udah dikunci. Ya ayolah gue manjat, balik ke kosan dan bener aja. Sampai kosan itu jam 10 lebih lah karena perjalanan dari Kosambi ke Dipati Ukur itu di jam segitu mungkin 10 sampai 15 menit. Ya udah mau gimana lagi gitu kan, masuk lagi ke dalam lewat pintu belakang juga harus lewatin tangga darurat. Muter lagi dan belum tentu kebuka, belum tentu ada satpam juga gitu. Karena hari Sabtu itu memang semua kegiatan kantor itu nggak ada, tutup. Kantor tuh hari Sabtu tutup. Plus satpamnya tuh nggak ada yang masuk gitu hari Sabtu. Entah kenapa tuh sampai akhirnya gua beres magang di situ, gua juga sempat nanya-nanya ke satpam kenapa sih Sabtu diliburin gitu ya. Mereka pun nggak ada yang tahu, itu dari sananya emang kayak gitu. Oh ya udah, gue juga nggak cari tahu lebih lanjut kenapa gitu ya. Sabtu nggak boleh ada kegiatan tapi Minggu boleh gitu. Itu pun yang lembur doang. Nah akhirnya ya mau nggak mau gue manjat pagar yang terkunci gembok itu, manjat. Nah tadi motor kan gue taruh di luar pagar karena memang parkiran dalam itu kan. Ya itu tadi sebenarnya agak make sense juga ya kenapa gue motornya ada di luar gitu kan. Jadi mungkin secara nggak sadar pun ya gue parkir motor di luar karena gue tahu di dalam tuh digembok. Cuman ketika di awal itu gue nggak tahu gimana caranya gue masuk ke situ gitu. Nah motor gue bener ada di luar gitu. Di luar ada lah, jadi kayak ada space parkir yang dikelola oleh warga setempat lah buat parkir motor. Yang beberapa orang yang kerja, ada beberapa gedung juga kan di situ. Emang di situ motor ada, bener di situ motornya. Jadi beres manjat itu ambil motor ke parkiran, baliklah ke kosan. Jadi sampai kosan tuh sekitar jam 10 lebih lah ya, karena dari Kosambi ke gua ngekos di Dipati Ukur itu butuh waktu sekitar 10 sampai 15 menit di hari Sabtu jam segitu gitu, jam 10-an. Sampai kosan bener. Jadi ada anak kosan tuh pada ngumpul gitu yang udah pada keluar, terus kita jadi kayak ngumpul lagi, ngopi-ngopi gitu ya. Kegiatan-kegiatan kita di kosan kayak dulu lah, emang lagi ngumpul lagi gitu. Ya gue juga nggak cerita langsung ke Agung gitu ya. Ya si Agung juga nggak nanya-nanya lu tadi kenapa sih bang kayak gitu-gitu, enggak sih. Jadi hari itu bisa disimpulkan kalau dari gue sendiri itu gue skip. Gue nggak sadar itu hari Sabtu, gue taunya itu hari Minggu, sesimpel itu. Cuman apa yang gue alami di kantor dengan perbedaan waktunya itu gue nggak bisa jelasin kenapa. Sebenarnya masih ada sih guys cerita pengalaman gue satu lagi itu yang terjadi jadi gue pernah lembur juga waktu itu. Cuman posisinya gue berangkat dari kosan teman yang ngekos di daerah situ di belakang gedung itulah. Jadi waktu itu gue masuk lewat pintu belakang dan gue harus ke lantai 3 lewat tangga darurat. Nah ceritanya itu terjadi di tangga darurat itu karena kalau misalnya dari arah kosan temen itu muter ke depan tuh jauh, apalagi kalau jalan gitu, ngeluarin motor pun susah karena motornya kehalang-halang sama motor anak kos yang lain gitu. Jadi waktu itu gue putusin lewat tangga darurat itu dan terjadilah cerita pengalaman itu. Nah tapi untuk cerita itu mending kalian mampir ke channelnya Lonceng Misteri. Di situ gue ceritain cerita itu dan ada beberapa cerita dari teman gue juga yang ngalamin di kantor itu juga. Jadi kalian mending cek aja ke channelnya Lonceng Misteri. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Di situ juga gue ceritain beberapa pengalaman gue dan teman-teman di gedung itu juga. Oke, itu dia cerita pengalaman gue sendiri untuk di cerita malam ini, dalam segmen monolog malam ini. Kita jumpa lagi di cerita-cerita horor lainnya. Kalau kalian suka episode ini, jangan lupa di
like dan komen. Dan kalau kalian belum subscribe dulu. Oke, kalau gitu gua Pian pamit. Selamat malam.